Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan hari ini hari Jumat dari kitab Ester pasal 2 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar kisah Ester dalam cerita Alkitab, bagaimana dia diangkat oleh Tuhan menjadi ratu atas Persia untuk menggantikan Ratu Wasti pada masa pemerintahan Raja Ahasverus, Raja Persia ketika itu. Dia diasuh oleh Mordekai, dan Ester juga selalu berusaha untuk mendengar pesan daripada Mordekai ketika Ratu Ester diberi peluang untuk menjadi ratu. Dan ketika Ester dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi, ketika ada rencana Haman, satu orang kepercayaan raja yang mencoba untuk membasmi semua orang Yahudi, lalu Tuhan menolong mereka melalui Ester sehingga orang-orang Yahudi tidak jadi dibasmi. Apa yang kita petik dari firman ini Bapak Ibu terkasih? Bahwa ada banyak cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita menganggap bahwa saya tidak layak Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan melakukan itu. Saya tidak mampu. Bagaimana nanti Tuhan anak-anak saya? Bagaimana Tuhan masalah saya dan segala macam. Hal ini sering sekali dalam kehidupan manusia. Ada banyak hal yang mengancam bahkan membuat kita takut. Tapi Tuhan berkata bahwa Allah bekerja tepat pada waktunya. Tuhan tidak biarkan orang-orang yang hidup dalam doa, orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, di dalam kehidupannya terjadi penderitaan yang tiada jawaban. Artinya Bapak Ibu terkasih, Tuhan menolong kita lebih dari apa yang kita pikirkan atau bayangkan. Ini sebenarnya suatu hal luar biasa, bahwa rencana Tuhan kepada orang-orang Yahudi itu adalah rencana yang bisa dikatakan rencana istimewa. Sebab apa? Karena memang Ester itu dari orang Yahudi, bagaimana mungkin dia menjadi ratu di bangsa lain? Tapi itulah rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, ada sesuatu hal yang mungkin di luar kemampuan kita, tapi itulah pekerjaan Tuhan, menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari kita renungkan Bapak Ibu terkasih, bagaimana doa-doa kita selama ini. Mungkin ada banyak doa kita yang belum terkabul menurut kita. Mungkin ada doa kita yang menurut kita sepertinya sulit Tuhan jawab. Atau bisa saja di antara kita berkata, sepertinya apa yang saya hadapi ini begitu sulit. Namun firman ini mengajak kita, mari percaya atas pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memberikan solusi atau jawaban atas segala yang kita hadapi. Asalkan kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita pahami bahwa ketika Ester mau bertemu dengan raja dalam satu jamuan, dia mengajak umat Yahudi berdoa. Kalaupun nanti saya mati gara-gara permohonan ini, maka jangan pernah menganggap bahwa perjuangan ini sia-sia. Dia mengajak umat itu berdoa. Maka demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, maka tidak ada cara lain ketika kita menundukkan atau merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan, sehingga Dia menjawab sesuai dengan kehendaknya. Mari, Tuhan pasti mengangkat kita. Dia mengangkat orang-orang miskin menjadi kaya. Dia mengangkat orang-orang yang terpinggirkan menjadi orang yang layak. Dia mengangkat orang-orang yang dikucilkan menjadi pribadi yang memiliki nilai atau memiliki, katakanlah,
suatu kehormatan. Itulah Tuhan. Mari terus berjuang supaya Tuhan mengangkat kita kalau kita mau merendahkan hati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman. Bimbing kami supaya kami taat dan hidup dalam kerendahan hati. Ada banyak cara Tuhan menolong. Berkati Bapak Ibu terkasih dalam kehidupan mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Tuhan memberkati kita.